Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Hadirnya sang mempelai. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar Injil Matius. Murid-murid Yohanes datang mendekat kepada Yesus. Mereka bertanya dengan nada heran, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Kalau kita renungkan sejenak, ini pertanyaan yang wajar. Waktu itu orang Farisi berpuasa teratur. Murid-murid Yohanes juga hidup dalam keras tapa. Tetapi Yesus malah tampak makan bersama pemungut cukai, makan bersama orang-orang berdosa, dan murid-muridnya pun ikut menikmati. Lalu Yesus menjawab dengan caranya yang indah. Ia tidak menolak puasa, tetapi ia memberi makna baru. Ia berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Tuhan Yesus adalah mempelai itu. Selama dia hadir, inilah masa sukacita. Tetapi Tuhan Yesus pun mengingatkan, akan datang saat mempelai diambil. Disitulah saatnya berpuasa. Bagi kita orang Katolik, jawaban Yesus ini sederhana tapi dalam. Kita diajak melihat bahwa puasa bukan sekedar aturan, bukan supaya dilihat orang saleh. Puasa adalah tanda kerinduan hati. Kalau kita puasa tanpa hati yang rindu Tuhan, yang kita dapat hanya lapar. Tapi kalau kita puasa sambil menimba makna, kita sedang menahan diri supaya hati kita bebas diisi oleh kasih Tuhan. Kristus sang mempelai sudah datang, wafat, bangkit, dan tinggal bersama kita lewat gerejanya. Kita bersukacita karena mempelai tak pernah sungguh pergi. Tapi kita pun tahu, di dunia ini kita tetap menanti kepenuhan sukacita itu di surga. Maka gereja mengajarkan kita tetap berpuasa, kita menahan diri, kita belajar menyangkal diri. Puasa yang sungguh bermakna adalah puasa yang membuka mata kita pada sesama, puasa yang membuat kita lebih peka, lebih peduli. Puasa bukan hanya menahan makan, tapi juga menahan lidah dari gosip, menahan tangan dari kebiasaan mencela, menahan hati dari iri dan dengki. Saudari dan saudara,
Mari kita lihat Injil hari ini sebagai cermin. Apakah hidup rohani kita hanya sibuk pada aturan, tapi lupa mempelai? Apakah puasa kita hanya soal menahan nasi, tapi hati kita tetap keras? Tuhan Yesus mengingatkan, Dialah pusat segalanya. Kalau Tuhan Yesus ada, hidup kita penuh dengan sukacita. Kalau hati kita menjauh, barulah puasa menjadi jalan pulang. Semoga sabda Tuhan hari ini membuat kita makin rindu pada Kristus, Sang Mempelai Gereja. Semoga kita mau belajar berpuasa dengan hati yang benar, bukan demi tampak suci, tapi demi makin dekat dengan Kristus, makin peka pada sesama, dan makin setia berjalan di jalan salibnya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, berani menyangkal diri, dan rela berbagi dengan sesama. Semoga dalam setiap langkah hidup, kami makin rindu akan Dikau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.